Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini, hari Minggu Prapaskah pertama, tanggal 22 Februari 2026. Mari saudara-saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lawanlah setiap godaan dengan firman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Kejadian 2 ayat 7 sampai dengan 9, dilanjutkan dengan bab 3 ayat 1 sampai dengan 7. Bacaan kedua Roma 5 ayat 12 sampai dengan 19 dan Injil Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Minggu hari ini saudara kita diperlihatkan bagaimana Yesus berpuasa. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Matius 4 ayat 2. Yesus pun dicobai iblis. Pertanyaannya saudara, kenapa Yesus berpuasa? Bukankah dia Tuhan? Dan kenapa juga dicobai? Yesus sungguh Tuhan dan dia juga manusia. Dalam kemanusiaannya saudara, dia mau menunjukkan dan mengajarkan kepada kita sekalian akan ketaatan. Berbeda dengan diri kita yang berpuasa saudara, karena keberadaan kita yang berdosa yang membutuhkan pertolongan. Namun Yesus bukan karena dosa, melainkan untuk mempersiapkan diri secara rohani, memulai pelayanan, mengalahkan godaan iblis dengan firman, dan memberi teladan ketaatan mutlak kepada Bapa. Ini menunjukkan kebergantungan total pada Roh Kudus, bukan kekuatan daging. Melalui Injil yang kita baca dan renungkan saudaraku yang terkasih, kita dilihatkan bagaimana dalam kondisi fisik terlemah, Yesus dicobai iblis. Iblis mengetahui kalau Yesus adalah anak Allah. Maka iblis mencobainya dengan mengatakan, jika engkau anak Allah. Apa saja yang digodai iblis? Iblis menggodai dengan mengatakan pada Yesus dengan perkataan, ada tertulis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dan godaan yang ketiga saudara, di atas gunung yang sangat tinggi, dia memperlihatkannya kepada Yesus dan berkata, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dengan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Matius 4 ayat 3, 6, 8 sampai dengan 9. Tapi apa jawab Yesus? Yesus pun menjawab dengan firman saudara. Ada pula tertulis. Lihat, melalui ketiga pencobaan ini saudara, Yesus menunjukkan ketaatan total kepada kehendak Bapa dan mengalahkan cara-cara dunia yang sering menjerat manusia. Regi pada hari Minggu ini saudara yang terkasih, di saat kita menjalani puasa dan pantang, mengingatkan kepada kita bahwa pencobaan, godaan-godaan adalah bagian dari kehidupan. Perhatikan, iblis mencoba Yesus saat lemah secara fisik, di saat lapar. Namun saudara kuat secara rohani. Ini menunjukkan bahwa kita harus waspada terhadap godaan saudara, terutama saat merasa rentan
apabila di saat kita sedang berpuasa dan pantang. Yesus memperlihatkan pula kepada kita akan kemenangannya atas godaan iblis di padang gurun melalui ketaatan total dan firman Allah. Yesus menunjukkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah. Ini mau mengajarkan kepada kita untuk melawan pencobaan semuanya, godaan-godaan iblis saudara, dengan iman, integritas, dan firman-Nya, bukan dengan kekuatan sendiri. Ingat, lawanlah setiap godaan dengan firman, karena Yesus menjawab setiap godaan dengan ada tertulis. Ini menegaskan bahwa firman Allah adalah senjata utama melawan tipu daya iblis. Penolakan Yesus atas setiap godaan si iblis menunjukkan saudara ketaatan pada kehendak Allah lebih utama daripada keinginan diri sendiri. Kita pun dituntut untuk dapat seperti Yesus dengan tetap taat kepada kehendak Allah. Prioritaskan Allah saudara daripada keinginan diri. Mari saudara-saudara yang terkasih, pada masa puasa dan pantang ini saudara, kita semua diundang untuk mengikuti teladannya dengan bergantung penuh pada Allah dan mau dengan tegas melawan segala macam godaan yang dapat menjatuhkan kita, melawan dengan senjata kita yaitu firman Allah. Semoga puasa dan pantang yang kita jalani dengan sungguh-sungguh dalam masa prapaskah ini dapat diterima oleh Allah Bapa dan kita disucikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita bersikapan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan, karena kita diutus. Shalom Aleihim.